Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Lestari. Saya dari program studi Akuntansi Syariah kelas A semester 6. Di sini saya akan memberikan penjelasan video tentang kasus kontrak forward untuk memenuhi UTS mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Berikut videonya. Nah, ini adalah kasus transaksi export dan import, yaitu tentang kontrak forward ya. Yang mana soal-soal ini yang diminta adalah untuk membuat jurnal yang diperlukan terkait transaksi tersebut dan membandingkan pengaruh terhadap laba atau neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange kontrak ini. Ya, langsung aja ya untuk kasus yang pertama. PT Dunia Kimia menjual berbagai bahan kimia ke perusahaan Benderco yang merupakan salah satu perusahaan besar di Kanada seharga 120.000 US dollar pada tanggal 10 Januari, dan pada tanggal yang sama PT Dunia Kimia melakukan kontrak forward selama 30 hari untuk menjual dengan kurs forward 453 untuk mengurangi risiko perubahan kurs. Nah, jadi ini adalah perubahan kurs spotnya. Oke, kayaknya langsung kita tulis aja di sini. Untuk tanggal 10 Januari itu adalah transaksi penjualannya. Nah, yang dijual adalah seharga 120.000 US dollar dengan harga kurs spot pada tanggal tersebut adalah 456. Dan kita rupiahkan. Nah, selanjutnya item yang harus kita jadikan untuk jurnalnya adalah piutang. Piutang pada pendapatan penjualan. Nah, sebesar berapa? Sebesar 54.720.000. Kemudian untuk di tanggal 9 Februari 2022. Nah, ini belum pakai forward ya, ini yang masih biasa. Nah, untuk masa penerimaan pembayaran itu adalah tanggal 9 Februari dengan harga yang sama. Kurs spot yang berlaku pada tanggal tersebut adalah 450 per 1 US dollarnya, dan untuk kita rupiahkan 54 juta. 54 juta dengan 54.720 adalah lebih besar pada saat tanggal penjualan pertama ya, pengakuan penjualan pertama, yaitu tanggal 10 Januari, sehingga ini mengalami kerugian ya sebesar 720.000. Ya, kita catat dulu beban kerugian. Beban kerugian kurs pada piutang sebesar 720.000. Jadi kita menerima uangnya sebesar, karena kita rugi ya, jadi kita terima uangnya kas pada piutang, kita rugi, jadi kita tulis sesuai dengan yang kita dapatkan, yaitu kita dapatnya 54 juta karena kita rugi. Kemudian untuk ditransaksi yang menggunakan forward ya, oke, kita pakai transaksi forward yang ini. Oke, nilainya 120.000. Kita nanti lihat hasilnya berapa. Course yang berlaku untuk forward ini tadi sebesar 453, terupiahkan menjadi 50 juta. Oke, kita langsung ke jurnalnya. Piutang broker pada pendapatan penjualan.
karena ini mencatat untuk di bagian perusahaan kita, jadi kita mencatatnya piutang broker pada pendapatan penjualan ya, sebesar 54.360.000. Nah, kemudian karena kita pemakai transaksi forward tadi, kita nanti akan membandingkan harga spot dengan harga kontrak atau harga forward ya, harga forward ya. Untuk harga spot yang berlaku pada tanggal 9 tadi 450 dengan harga forwardnya 453. Ini adalah yang dijual. Nah, bisa lihat sama dengan Nah, kalau dilihat di sini, kalau kita memakai transaksi forward pada saat penerimaan dari penjualan tersebut di tanggal 9 Februari, kita akan mendapatkan untung. Aduh, ngelak laptopnya. Aduh, sorry. Ini kita mendapatkan untung sebesar, ya, kenapa kita dapat untung? Karena harga forward pada saat ini ya, harga forward pada saat batas atau jatuh tempo pelunasan pembayaran dari broker itu lebih besar daripada harga spot. Nah, kita untung 360.000, sehingga jurnalnya hutang broker ini berkurang 54.300.000, dan keuntungan dari selisih kurs sama dengan 360.000 pada piutang broker. Ini piutangnya sudah habis karena sudah pelunasan ya, sebesar 54 juta. Jadi nanti di kas kita akan bertambah. Kas kita akan bertambah sebesar 54.360.000 dan piutangnya akan berkurang sebesar 460.000. Kemudian untuk kita membandingkan yang kita menggunakan transaksi forward ini, kita bisa lihat di sini kalau kita memakai transaksi forward ya, atau untuk transaksi ekspor ini tadi kontrak forward. Oke. Tadi untuk diekspor kita di sini rugi. Jadi kerugian. Dan untuk dipakai kontrak forward kita tadi untung. Jadi keuntungan. Nah, laba bersih. Oke. Tipe. Laba bersih. Oke. Untuk ekspor kita tadi nih rugi sama dengan rugi 720.000. Kita minus aja 720.000. Oke. Kemudian untuk yang transaksi forward kita untung 360.000. Jadi untuk laba bersihnya ini sama dengan jadi rugi bersihnya, ini kita rugi bersih ya, bukan laba, dia rugi bersih. Nah, kalau kita memakai transaksi yang kontrak forward, kita ruginya 360.000. Kemudian kalau kita tidak memakai transaksi forward,
ini ya, di sini tidak pakai, dia akan rugi sebesar 720.000. Nah, ini perbandingannya jika kita memakai kontrak forward. Untuk transaksi yang kedua, ini PT Dunia Kimia membeli bahan kimia pada perusahaan AkzoNobel pada tanggal 12 Februari dan jatuh temponya itu 13 April 2022. Dan pada saat tanggal 12 Februari itu melakukan kontrak forward selama 60 hari untuk membeli 45.000 euro dengan kurs 1 euronya 5.506. Yang berikut perubahan kurs spot yang berlaku. Nah, pada saat tanggal 12 Februari, pada saat melakukan pembelian, harga kursnya itu sebesar 5.597. Nah, untuk jurnalnya itu beli bahan kimia pada piutang dagang sebesar 250 juta. Nah, untuk penyelesaiannya sama untuk 45 euro. Kurs yang berlaku pada saat itu 5.591. Jadi nah, transaksinya kita lihat dulu nih. Pada saat melakukan 251.805 dan di saat penyelesaian 251.555. Dia lebih rendah. Jadi artinya dia untung 270. Berarti keuntungan selisih kurs pada tanggal dagang. Nah, sama dengan dia untung 270.000. Nah, dan saat ini juga membayar euro ya. Membayar euro 45.000 atau setara dengan kita hutang dagangnya pada kas setara dengan 251.555.000. Nah, kemudian untuk di transaksi kontrak forwardnya kita lihat untuk harga kurs forwardnya itu 5606. Nah, jadi kalau dirupiahkan, nah di situ broker transaksinya itu Piutang broker. Nah, karena kita Piutang broker sekarang sama dengan 252. Kemudian untuk di janji kontrak di tanggal 13 April untuk pembayaran untuk support yang berlaku pada tanggal 13 April itu 5.591 dan forwardnya 5.606. Jadi dan nah, dia lebih besar dengan harga kontrak. Harga kontraknya 5.606. Jadi dia sama dengan kita lihat ya, harga kontraknya lebih besar dari harga spot. Jadi dia mengalami kerugian karena harga kontraknya itu lebih besar ya, jumlah kontraknya itu lebih besar daripada harga spot yang berlaku. Seharusnya jika dia tidak memiliki kontrak, dia
kalau dia mengikuti kontrak dia rugi 675.000. Jadi hutang kepada broker berkurang sebesar, karena dia melakukan pembayaran, 253.270.000. Kemudian saat dia membayar juga memberikan euro, dia memberikan euro sama juga dengan hutang kepada broker dan kerugian selisih kurs dan kas. Nah, dia ruginya tadi 675.000. Jadi kas dia sama dengan untuk hutang kepada brokernya sama dengan nah, kalau sekarang kita lihat untuk ini ya, kalau dipakai kontrak forward, impornya dia untung 270.000 ya. Dan dia kalau dia pakai kontrak forward dia rugi 675.000. Jadi rugi bersihnya adalah 405.000, dan dia kalau dia nggak pakai forward dia untung 270.000 karena dia nggak pakai forward. Tuh. Oke, kesimpulannya kalau dari soal yang saya buat ini, ketika dia penjualan dan ketika pada waktu pelunasan penerimaan penjualan harga spotnya lebih rendah daripada kontrak forward, sehingga perusahaan mengalami keuntungan. Dan kalau di pembelian itu yang di transaksi forward itu, ketika pada waktu pelunasan pembayaran harga spotnya lebih rendah daripada harga kontrak forward, perusahaan akan mengalami kerugian. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.